Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, kemudian mungkin juga ada orang tua, para pendidik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati Ibu Aini Zakiyah selaku pembicara kita pada siang hari ini. Segala puji dan syukur mana sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabb SWT yang hingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat ya untuk bisa berkumpul di dalam Zoom ini dalam rangka membahas materi-materi terkait anak-anak usia dini ya yang telah kita sampaikan di iklan kita ya, abai pada stimulus ya, apakah berbahaya. Nah itu ya, perunutan acara kita pada siang hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian kita ada pembacaan surat Al-Fatihah, kemudian disertai dengan pembahasan materi oleh Ustazah Aini ya, kemudian nanti ada tanya jawab ya, dan ditutup dengan penutup. Untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka ya, pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah kita akan lihat ya siapakah pembicara kita pada siang hari ini ya. Entah tadi taruhnya di mana ya. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah seorang ibu yang luar biasa, ibu dari 3 anak ya, Bu? Iya, betul Pak Ferry. Iya, ibu dari 3 anak, ya, dengan nama lengkap Aini Zakiyah, kelahiran Madiun, tahun 1969, domisili sekarang di Rawalumbu, Bekasi, betul ya, Bu? Iya, betul. Kemudian aktivitas beliau adalah punya lembaga konsultan, ya, pemilik dari Ainis Consulting, kemudian juga trainer di DSIT, kemudian juga beliau adalah konsultan senior ya di PT Minat Bakat Indonesia, kemudian juga konselor di sekolah-sekolah Al-Azhar, kemudian juga di RKI Kota Bekasi, Rumah Keluarga Indonesia, dan telah berkecimpung ya di dunia psikologi sejak tahun 94, subhanallah, sudah banyak makan asam garam. Dan juga beliau adalah sebagai asesor ya yang sudah tersertifikasi di BNSP. Subhanallah, ini pembicara kita luar biasa pada hari ini, sangat berpengalaman ya untuk membahas materi yang akan kita saksikan pada sebentar lagi. Nah, untuk itu kami serahkan ya waktu dan tempat kepada Ustazah ini untuk memberikan materi. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang luar biasa ya. Siang-siang seperti ini enaknya memang sepertinya ketemu sama bantal ya. Tapi luar biasa niatnya ini sungguh harus kita apresiasi nih Pak Ferry ya. Di jam-jam yang ngantuk gitu ya, masih berusaha untuk fokus terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ferry, hari ini kita akan membahas tentang abai pada stimulasi gerak ya. Berbahayakah ya? Untuk materi ini sebenarnya kaitannya adalah dengan perkembangan motorik ya,
dengan perkembangan motorik. Izin ya, saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke, baik. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, saya ingin bertanya dulu nih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, pernah nggak sih mendengar orang tua yang mengeluh seperti ini gitu ya? Yang pertama adalah anaknya males banget untuk bergerak ya, apalagi sekarang ini adalah banyak sekali orang tua yang mengeluh tentang keterikatan atau keterikatan anak-anak dengan gadget ya, yang membuat mereka menjadi malas banget untuk bergerak. Kemudian yang kedua adalah mudah lupa, padahal sudah dijelaskan berulang kali gitu ya. Mudah ngantuk saat belajar ya, kalau jalan atau lari sering menabrak sesuatu. Ya, jadi kalau kelihatannya sih fokus, tapi ada aja gitu ya disenggol gitu saat lari atau saat jalan gitu ya, sehingga membuat suatu barang itu terjatuh gitu ya, atau bahkan melukai dirinya gitu ya. Kemudian ada juga anak yang tidak betah duduk lama, jadi baru sebentar saja itu sudah seluruh badannya bergerak gitu ya, udah nggak nyaman lah duduk duduk itu sudah sama sekali tidak nyaman buat dia, pengennya bergerak dan bergerak terus gitu. Kemudian sering salah menulis bentuk huruf atau angka, entah itu terbalik hurufnya gitu ya, jadi seperti cermin, atau mungkin benar-benar bentuknya tidak beraturan gitu ya, jadi tidak seperti bentuk huruf yang seharusnya. Kemudian juga ada yang sering kurang huruf saat menulis suatu kata. Jadi ada aja huruf yang tertinggal, ya. Ada saja huruf yang tertinggal. Mau menulis kucing, i-nya ketinggalan, atau mungkin n-nya ketinggalan, gitu ya. Jadi terbacanya menjadi berbeda dengan makna yang seharusnya. Kemudian juga sering mengeluh capek saat menulis. Jadi baru sebentar menulis tangannya udah pegel-pegel gitu ya, entah tangannya yang pegel-pegel, entah lehernya gitu ya, entah pinggangnya gitu, pokoknya ada aja keluhan capek saat menulis. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, dari sekian banyak yang hadir, siapa nih yang pernah menemukan hal-hal seperti ini? Silakan di open mic aja, Bapak Ibu. Pasti banyak nih. Boleh pakai Boleh, silakan Bu Iin. Ya, boleh raise hand. Misalnya, benar nggak nih, sering nggak menemukan hal seperti ini? Oh iya, betul. 1, 2, 3, 4. Ya, tentunya ini sering sekali kita temui ya di lapangan yang seperti ini. Baik, nah ini kira-kira apa ya sebabnya gitu? Benar nggak sih anak-anak itu anak-anak yang sering kita keluhkan seperti ini itu sebenarnya ada apa atau ada nggak ya yang salah gitu ya? Nah kita coba lihat slide berikutnya. Nah apa hubungannya dengan gerak? Masa sih malas bergerak bisa membuat anak-anak jadi nggak bisa diam gitu ya, nggak betah duduk lama? Ataukah benar nggak sih kurang bergerak itu bisa membuat anak jadi mudah ngantuk saat belajar gitu ya? Benar nggak sih karena kurang bergerak atau stimulasi geraknya tidak maksimal itu justru membuat anak-anak itu sering nggak fokus misalnya? Nah ya, jadi why? Kenapa stimulasi gerak? Ada apa nih dengan stimulasi gerak? Atau apa yang salah di gerak-gerak anak-anak kita? Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Jadi kita akan coba lihat satu persatu. Nah ini kita kita diingatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Nah, sebuah hadis itu biasanya kan ada maknanya ya.
Kenapa kok sampai ini dibunyikan gitu ya? Rasulullah tuh sampai bersabda seperti ini gitu. Berarti kan ada sesuatu yang memang harus kita perhatikan dengan kondisi fisik kita, kondisi fisik anak-anak kita atau perkembangan fisik dan motorik anak-anak kita, ya. Kemudian juga diingatkan lagi sama Rasulullah, ajarkanlah anak-anak kalian berenang, memanah, ya, dan ajari kaum wanita kalian meminta. Nah, kalau kita menggarisbawahi renang, memanah, memintal, itu hubungannya dengan apa? Kekuatan fisik. Iya, motorik. Nah, kalau renang, memanah berarti termasuk motorik kasar, ya. Kalau memintal, motorik halus. Halus, ya. Nah, kemudian di Umar bin Khattab itu juga pernah menyarankan juga, ajari anak-anakmu berenang, memanah, dan naik kuda. Kenapa berenang? Kenapa memanah? Kenapa naik kuda? Nah, ya, ini jawabannya nanti perlu dicari ya. Kenapa berenang? Ada apa dengan berenang? Ada apa dengan memanah dan ada apa dengan naik kuda dan juga memintal? Ya, kenapa olahraga ini yang betul-betul disarankan oleh beliau-beliau? Ya, oke. Kemudian, nah kita lihat sekarang ya. Bahwa ternyata gitu ya stimulasi gerak itu berhubungan dengan perkembangan motorik ya. Perkembangan motorik tidak akan berkembang secara maksimal apabila tidak anak tidak mendapatkan stimulasi gerak yang tepat gitu ya, atau tidak maksimal stimulasinya. Jadi hanya asal oke, anakku sudah bisa jalan, anakku sudah bisa lari gitu ya, tapi tanpa kita ketahui secara detail apakah ada hambatan saat dia berlari, apakah memang sudah cukup kuat otot-ototnya ketika dia berlari atau melakukan gerakan-gerakan yang lain. Dan ternyata juga ya menurut penelitian itu stimulasi gerak itu juga sangat erat sekali kaitannya dengan perkembangan kognitif ya. Penelitian membuktikan bahwa setiap anak melakukan gerakan, entah itu hanya bertepuk tangan gitu ya, atau dia sedang memperhatikan sesuatu, ternyata dia langsung terkontak dengan otak ya, dengan syaraf urat saraf atau syaraf yang ada di dalam otaknya. Apa yang terjadi ketika anak-anak itu melakukan gerakan? Ternyata sel-sel saraf yang ada pada otak itu, setiap kali gerakan yang dibuat anak itu akan membantu terbentuknya ikatan-ikatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Terus apa maknanya nih gitu ya? Nah, ketika sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu terjadi ikatan-ikatan atau terbentuk sinaps gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa kita sedang menstimulasi atau merangsang potensi yang ada pada diri anak kita. Ya, semakin banyak ikatan yang terbentuk, semakin banyak sinaps yang terbentuk, akan memudahkan kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk memberikan asahan-asahan baik itu berupa knowledge ataupun skill, bahkan attitude. Gitu ya. Kalau di dunia pendidikan biasanya afektif, motorik, dan apa satu lagi? Afektif, motorik, dan motorik. Ya, betul ya. Jadi hal itu ternyata berhubungan sekali gitu ya. Jadi oleh karena itu dalam ilmu psikologi sendiri ya, itu bahkan tidak hanya pada anak usia dini, mereka itu butuh bergerak ya. Sampai usia 18 tahun porsi untuk kegiatan beraktivitas secara fisik itu terus masih harus diberikan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, sekarang kondisi sekarang itu banyak sekali kasus ya karena memang sudah ada gadget gitu ya. Jadi supaya anaknya diam, ibunya bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tenang gitu ya, anak diberikan gadget. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi adalah stimulasi geraknya memang tidak terasah dengan baik gitu loh.
Nah, kira-kira apa nanti bahayanya ya? Ketika stimulasi gerak itu kita tidak memaksimalkan, tidak memberikan stimulasi gerak secara optimal. Dan ternyata juga ya stimulasi gerak yang berbentuk akhirnya nanti berindikasi terhadap perkembangan motorik anak itu juga berdampak kepada perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Ya, banyak sekali kasus misalnya sebagai contoh gitu ya, anak yang mungkin terlalu gemuk ya dibandingkan dengan anak-anak seusianya, otomatis dia akan memiliki keterbatasan di dalam bergerak ya. Dia pengen ikut main bola, tapi karena memang kelebihan berat badannya, jadi mengurangi kecepatannya dia berlari, mengurangi kemampuannya untuk bersikap taktis, untuk mengambil bola, mengoper gitu ya. Dan bisa jadi dengan keterbatasan bergeraknya itu juga akan menimbulkan respon-respon yang kurang enak dari teman-temannya gitu ya. Ada yang berikan label dikasih dipanggil misalnya itu tuh si gendut misalnya gitu ya. Atau misalnya untuk anak-anak yang memang pertumbuhannya tidak maksimal ya. Kok badannya sih secara fisik, secara pertumbuhan bagus, tapi kok nggak kuat lari ya gitu. Ya, ada kasus juga anak yang awalnya itu terlalu gemuk, Bu, terus kemudian dia melakukan diet dan dietnya itu tidak sesuai dengan aturan, jadi dia dietnya diet pribadi aja gitu ya, tidak ada yang ngebimbing gitu. Akhirnya betul sih berat badannya turun ya, dalam 1 bulan itu sampai 10 kilo gitu turun. Tapi karena dietnya salah, akhirnya ternyata pola diet yang dia pakai itu justru mematikan otot-ototnya. Jadi meskipun akhirnya badannya itu berat badannya itu seimbang ya dengan tinggi badannya gitu ya, tapi karena ototnya sudah lemah, akhirnya dia tidak bisa melakukan kegiatan olahraga seperti teman-teman yang lain. Alhasil begitu setiap olahraga dia selalu minta izin untuk tidak ikut berolahraga. Nah, ini kan efeknya apa? Efeknya ke perkembangan sosial dan juga perkembangan emosi ya. Jadi ini betapa pentingnya kita harus memperhatikan perkembangan motorik anak-anak kita yang diawali dengan stimulasi gerak yang tepat ya, yang sesuai dengan usianya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, ini stimulasi gerak ya. Ini kan bagan ini kita bisa memahaminya bahwa perkembangan kognitif itu berhubungan timbal balik dengan perkembangan motorik ya. Jadi kalau perkembangan kognitifnya ada hambatan, coba cek perkembangan motoriknya seperti apa. Biasanya ada hal-hal yang memang tidak berkembang secara maksimal. Ya, begitu juga kalau kita memperhatikan perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak kok ini ada hambatan ya. Dia tidak bisa berdiri tegak gitu ya, atau misalnya tadi dia pegang pensil aja nggak bisa benar gitu ya. Biasanya itu berpengaruh juga terhadap perkembangan kognitifnya. Ada saja hambatannya ya. Di kesempatan yang lalu mungkin ada yang pernah mengikuti seminar online saya ya di JSIT juga. Itu pernah saya juga berikan contoh bahwa saya pernah menangani kasus ya anak kelas 4 SD. Ya, anak kelas 4 SD itu awalnya keluhan dari sekolah itu adalah dia selalu rankingnya itu terbawah gitu ya. Rankingnya terbawah. Akhirnya ke sekolah, pihak sekolah maupun orang tua minta dilakukan assessment ya, dan setelah saya lakukan assessment ternyata banyak sekali saya temukan ya dari perkembangan motorik itu memang tidak berkembang secara maksimal ya, padahal sudah kelas 4 SD.
Nah, kok saya bisa tahu gitu ya? Nah, ada teknik-teknik tertentu yang memang bisa kita pakai untuk bisa mengecek gitu ya, apakah memang ada hambatan dalam perkembangan motoriknya. Kok bisa tahu bahwa ini kelas 4 SD kok bisa dicek perkembangan motoriknya? Ada. Nah, ya bisa. Itu bisa dilakukan ya. Bahkan orang tua itu sebenarnya juga bisa mengecek sendiri di rumah. Nah, kemudian untuk itulah sebenarnya di sini pentingnya stimulasi gerak, ya. Jadi untuk di TK-TK yang masih menomorsatukan kemampuan calistung, ya, sebelum kita fokus kepada kemampuan calistung anak-anak, coba cek dulu perkembangan motorik. Tuntaskan perkembangan motorik di usia TK, ya. Ini jadi TK itu sebenarnya penekanan yang paling bagus dalam program pembelajarannya itu adalah di geraknya dulu, perkembangan motorik dulu. Jadi seluruh guru itu harus fokus dulu pada gerak anak-anak dulu. Ya, jadi ada tools sebenarnya ya, ada tools tersendiri sebenarnya untuk bisa mengecek gitu ya. Apakah anak-anak ini, murid-murid saya ini gitu ya, perkembangan motoriknya itu sudah sesuai belum ya dengan usianya saat ini ya. Kalau belum sesuai, apa saja nih yang belum tercapai gitu ya. Nah, itu nanti ada toolsnya tersendiri dan itu sangat mudah sebenarnya kalau kita memang bisa mendapatkan toolsnya itu ya. Oke, jadi ingat ya bahwa perkembangan kognitif, jadi kalau ada keluhan bahwa Bu, saya itu waktu menjelaskan tadi malam Bu sudah saya jelaskan Bu ke anak saya dan dia itu paham loh gitu. Tapi begitu sampai sekolah lupa lagi gitu ya. Ketika ditanya nggak ngerti gitu ya. Jadi benar-benar blank gitu, seolah-olah kita nggak pernah ngajarin gitu. Padahal kita sudah berulang kali memberikan pengulangan terhadap suatu materi gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, ini ada gambar bayi ya. Kalau melihat gambar bayi ini, apa Bu yang terfikir sama kita? Boleh open mic? Silakan Bapak Ibu, open mic. Apa kira-kira yang bisa kita lihat dari bayi ini? Yang terfikir apa kira-kira kalau kaitannya dengan tadi yang sudah saya jelaskan di depan? Cara perkembangan motorik, perkembangan kognitif. Boleh baca tulisannya. Pengembangan stimulus motorik halus ya. Coba sebutkan namanya dulu siapa supaya saya ini. Oh, Bu Eli, ya silakan Bu Eli. Oh iya saya. Anak melihat, kemudian itu kan ada mainan, kemudian dia akan menggerakkan mainannya. Karena apa yang dia lihat itu akan digerakkan. Itu stimulus motorik halusnya. Motorik halusnya, oke. Terima kasih Bu Eli. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini tummy time Bu, sambil menggenggam mainan. Bu Putih Sarah, ya silakan Bu Putih. Boleh on cam Bu Putih? Siapa tadi suaranya? Pak Ferry dibantu. Siapa time Bu, sambil menggenggam mainan. Bagus untuk tangannya ya. Sama kira-kira untuk kalau anak matanya. tengkurap itu usianya berapa? Tummy time dari newborn ya, dari baru lahir. Enggak, ini gambar ini kira-kira anak bisa tengkurap itu usianya berapa? 3 bulan. Tengkurap sendiri 4 bulan, di tengkurap sendiri. Ya 3 bulanan lah, 3 bulan. Oke. Terus lanjut. Iya, terus itu bagus untuk mencegah GTM juga. Sama pengenalan tekstur. Untuk nanti dia empasi. Tekstur, oke. Taktil ya berarti ya. Taktil, ya, benar. Terus kemudian motorik kasar. Motorik kasarnya apa? Gerak ini sih. Motorik kasarnya kan dia kadang jalan-jalan sambil tengkurap tuh, ngesot gitu. Iya, oke.
Ya, terus? Iya, itu aja sih, Bu, yang saya tahu. Oke, baik. Pengenalan Terima warna. kasih Bu Putih. Ya, ada lagi, satu lagi, silahkan. Lagi siapa yang mau menambahkan? Tadi sepertinya saya lihat Bu Bu Erni. Bu Erni. Ya, saya Bu. Bu Erni. Silahkan. Ya, saya Erni dari Kabupaten Biak Numfor, Papua. Oh, Masya Allah, nun jauh di Ya, sana. Silahkan Bu Erni. ya dari gambar yang saya lihat, alhamdulillah ini anaknya untuk fisik motorik, kurang lebih dia sudah bisa, motorik kasarnya sudah bisa menggulingkan badannya, tengkurap. Kemudian untuk motorik halusnya menggenggam mainan. Ya, oke. Ya, itu aja. Itu aja. Ada iya. lagi dari apa namanya? Kira-kira ketika dia bermain mainan ini, apa yang terjadi? Apa yang terstimulasi selain motorik kasar dan motorik halusnya? Apa? Reaksi matanya. Reaksi matanya, oke. Ya, Terus? Karena mainannya apa warna-warni, dia apa tertarik ya. Kemudian mungkin respon dari orang sekitar sehingga dia tersenyum bahagia. Baik, luar biasa Bu Erni. Terima kasih. Jazakallah khair. Boleh nih nambah satu lagi ya, silakan Bu Nining. Dari ini sih hanya hampir sama sih Mi ya. Ada motorik kasarnya karena sudah mampu untuk dia apa namanya tengkurap di usia antara 3 sampai 4 bulan. Kemudian koordinasi motorik halusnya karena dia berusaha untuk memegang mainan. Kemudian apa namanya sosial emosionalnya karena dengan biasanya kan anak-anak untuk mengkoordinasi tangan itu kan ada motivasi ya gitu kan. Mungkin apa dengan dia meraih itu dia merasa happy atau senang seperti itu. Hampir sama insya Allah. Oke, baik ya. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi betul ya. Jadi ini anak perkembangan motoriknya itu betul dia sudah bisa menggulingkan badannya ya untuk bisa tengkurap. Terus kemudian tangannya itu adalah bentuk salah satu contoh adalah motorik halusnya. Dia sudah mulai belajar menggenggam ya, menggenggam mainannya. Dan apa sebenarnya yang terjadi di otaknya? Ketika dia melihat mainan, gitu ya, kemudian dia mencoba untuk menggenggamnya dan dia mencoba untuk memutar-mutar. Nah, itu Bu, ini sebuah kegiatan sebenarnya yang sangat luar biasa yang bisa memancing terbentuknya ikatan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain di otaknya dia. Gitu ya. Jadi ini kegiatan ini itu jangan dianggap remeh ya, gitu. Jadi mendingan anak-anak diberikan mainan yang bisa dia genggam, yang bisa dia mainin daripada diberikan gadget ya. Karena apa? Karena kalau gadget itu sifatnya hanya reseptif saja. Jadi anak itu tidak melakukan apa-apa, jadi hanya melihat gitu ya. Tidak ada perkembangan motorik yang terstimulasi sama sekali ya. Oke, kemudian dari kegiatan ini juga ya, bayi itu lama-kelamaan mampu mengkoordinasikan fungsi tangan dan matanya gitu ya. Jadi dia langsung bisa ini kalau aku mau mengambil mainan itu, aku harus berjalan gitu ya. Artinya berjalan itu tengkurap tapi apa namanya itu ya? Tengkurap sambil jalan gitu. Apa bukan ngesot sih ya. Jadi dia bergerak tapi sambil merangkak itu adalah aspek yang merayap Bu ya. Betul, merayap betul. Jadi itu adalah aspek yang akhirnya berkembang gitu ya, berkembang bahwa oh iya di sana ada mainan, aku mau mainan itu gitu ya. Jadi aku harus merayap untuk bisa mencapai mainan itu dan aku mainin. Nah, gitu ya. Itu adalah suatu proses berpikir ya. Jadi tidak hanya motorik halus, motorik kasar dan penglihatannya, tapi kognitifnya itu juga terstimulasi, ikut terstimulasi ya. Ini contoh sederhana ya, ini contoh sederhana. Oke, kemudian
selanjutnya, nah ini saya ingin sedikit menjelaskan ya. Maaf. Bentar. Ya. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang konsep tumbuh kembang ya, konsep tumbuh kembang. Jadi pada awal kehidupan itu rangsangan panca indera itu berperan sangat penting pada proses perkembangan otak. Panca indera apa yang pertama kali bisa berfungsi? Coba boleh di chat room. Panca indera apa yang pertama kali berfungsi ketika anak itu baru lahir? Pendengaran, oke. Telinga, koordinasi, oke. Ya, betul ya. Jadi panca indera yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Oleh karena itu kan disunahkan ketika anak lahir itu diperdengarkan azan dan iqomah. Supaya apa? Supaya pertama kali yang dia dengar itu adalah seruan dari Allah gitu ya. Nah ini dan kemudian stimulasi berikutnya itu harusnya kita masih berfokus kepada pendengaran ya. Kenapa pendengaran? Karena karena pendengaran ini adalah yang berfungsi pertama kali, dia akan mencoba untuk memancing gitu ya perkembangan indera yang lain ya. Yang pertama terpancing itu adalah indera matanya ya. Kita sering menaruh mainan di atas boxnya itu, mainan apa yang berwarna-warni kita gantung-gantung gitu ya. Nah, dia mulai tuh bergerak tuh melihat mainan itu bergerak ke kanan, ke kiri gitu ya, atau bahkan berputar pelan gitu ya. Dia juga akan memperhatikan berbagai macam warna gitu ya. Nah, itu adalah stimulasi yang memang kita harus berikan. Nah, selanjutnya ketika panca indera pendengaran sudah, panca indera penglihatan sudah berkembang, nah selanjutnya adalah panca indera apa? Perasa. Ya, perasa itu adalah taktil. Taktil itu anak mulai diberikan mainan yang bisa dia pegang, gitu ya. Nah, ketika memberikan mainan, otomatis apalagi yang dirangsang? Yang dirangsang adalah kemampuan dia untuk bergerak, gitu ya. Jadi pada bulan ketiga dan seterusnya itu bergerak akan memberi rangsangan yang membuat otak berkembang, ya. Bahkan ya, ini contoh kasus ini sudah sering kali saya sampaikan di berbagai kesempatan ya. Bahkan anak bayi yang sedang tertawa saja ya, tertawa bahagia kan, kalau anak bayi tertawa itu kan semua badannya bergerak ya, kakinya, tangannya gitu ya, karena dia tertawa itu bahkan bisa memancing atau memicu terbentuknya sinaps ya. Ada ribuan, ratusan bahkan ribuan sinaps yang terbentuk hanya karena dia merasa bahagia, gitu ya. Jadi makanya semakin banyak yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, atau semakin banyak anggota tubuh yang berperan, maka semakin kompleks otaknya itu bisa berkembang, ya. Jadi ini adalah konsep tumbuh kembang yang harus kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi ya, ini adalah contoh gambaran sinaps ya. Ini ketika lahir itu sel saraf itu pada dasarnya masih berdiri sendiri-sendiri ya, belum ada ikatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Tapi begitu dia tertawa, begitu dia berbahagia ya, kemudian begitu dia melakukan gerakan-gerakan yang sederhana gitu ya, mulai terbentuklah ikatan-ikatan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Semakin bertambah bulannya, usianya, maka akan semakin banyak ikatan sel saraf satu dengan ikatan sel saraf yang lainnya terbentuk. Nah, ini kita bisa lihat ya, semakin ruwet. Nah, ruwetnya ini bukan ruwet tidak bagus ya, tapi justru adalah ini menunjukkan bahwa kita sudah banyak melakukan stimulasi terhadap perkembangan otak anak-anak kita.
dimulai dari gerakan ya. Jadi nah kemudian ikatan-ikatan sel saraf ini akan bisa tetap bertahan lama, tapi juga bisa terjadi atropi. Atropi itu adalah pemutusan atau pengurangan ya sel saraf yang tidak pernah kita stimulasi dengan baik ya. Jadi di otak kita itu kan terdiri dari bermiliaran sel saraf ya. Dan ketika kita mengajari dia misalnya bernyanyi gitu ya, maka saraf untuk nyanyian itu akan terbentuk ya, ikatan sarafnya akan terbentuk. Kemudian ketika kita mengajarkan Al-Fatihah gitu ya, maka dia juga akan terbentuk dengan begitu cepat dan begitu kuatnya gitu ya. Nah, salah satu contoh ya, salah satu bukti penelitian bahwa ikatan ini bisa bisa terjadi atropi, bisa terjadi penyusutan gitu ya. Itu ketika memang sampai dengan usia 10 tahun itu kita tidak tidak melakukan jadi hanya hal-hal tertentu saja yang kita latih, tapi banyak yang kita tinggalkan. Jadi misalnya nih, ada anak yang usia 9 tahun misalnya ya, baru kita ajari atau baru kita kenalkan huruf. Nah, kira-kira beda nggak ketika kita mengajarkan anak atau mengenalkan huruf itu dari usia 6 tahun? Kira-kira hasilnya beda nggak? Pasti berbeda ya, pasti berbeda. Jadi ketika misalnya kita melakukan pengulangan, maka ikatan saraf antar yang terbentuk itu akan juga semakin kuat ya. Salah satu buktinya misalnya sekarang yang hadir di sini semuanya hafal surat Al-Fatihah? Hafal ya. Sekarang saya tanya, kapan pertama kali belajar surat atau mendengar surat Al-Fatihah? Orang sholat. Dengar orang sholat misalnya gitu ya. Terus ketika sudah mendengar, kemudian kita berlatih mengucapkan surat Al-Fatihah, kemudian kita sholat gitu ya. Jadi setiap kali kita mendengar ya, itu akan terbentuk satu ikatan. Kemudian mendengar lagi akan terbentuk dua ikatan dan terus seperti itu ya. Makanya semakin banyak kita ulang, semakin banyak ikatan sel saraf yang terbentuk, maka semakin kuat hal itu tertancap di dalam memori anak-anak kita. Ya, jadi semakin kuat ingatannya itu. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang misalnya di usia kita yang sekarang kita diminta untuk menghafalkan surat pendek yang memang belum kita hafal sama sekali. Kira-kira butuh berapa lama kita menghafalkan surat itu? Butuh berapa lama? Kira-kira untuk menghafal satu surat pendek? Jika fokus cepat, jika fokus 1 jam bisa. Jika fokus 1 jam selesai. Oke. Ada yang mungkin itu kalau sudah terbiasa barangkali ya 1 jam bisa selesai ya. Ada yang perlu beberapa hari atau bahkan ada yang perlu 1 bulan full untuk bisa benar-benar hafal gitu ya terhadap surat yang baru saja dihafalkan. Nah, kemudian ketika kita berpindah pada surat yang baru lagi, kira-kira surat yang pernah kita hafal hilang nggak? Hilang. Sering lupa nggak? Hilang, Ustaz. Iya, Hilang. Lupa kalau nggak diulang-ulang. Iya, ya. Jadi intinya adalah pengulangan, ya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, jadi di sini begitu besarnya ya faktor pengaruh dari stimulasi itu tinggi sekali ya terhadap pemaksimalan potensi yang ada pada anak-anak kita ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi gitu ya ketika kita kurang memberikan stimulasi gerak? Yang pertama,
otak menjadi kurang optimal terstimulasi. Nah, di sini tadi yang seperti yang saya sebutkan, ketika kita memberikan anak melakukan gerakan-gerakan tertentu, maka akan terbentuk sinaps ya antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Otomatis kalau anak kurang mendapatkan stimulasi gerak, maka terbentuknya sinaps juga akan menjadi kurang optimal. Dan ketika kurang optimal, tadi seperti sudah saya katakan juga bahwa mulai usia 10 tahun itu akan ada atrofi ya dari sel saraf yang ada di otak anak-anak kita ya. Jadi atrofi itu maksudnya penyusutan ya. Jadi ada yang mati ya. Nah, sel saraf yang mati ini kira-kira sebenarnya adalah potensi anak-anak kita bukan? Ya, gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ini potensi nih, tapi karena kita nggak pernah kita stimulasi, maka dia akan berguguran, ya. Maka tidak heran kalau misalkan kita belajar sesuatu di usia kita yang sekarang atau mungkin di usia yang SMA baru mulai gitu ya, itu akan berbeda sekali hasilnya ketika kita melakukan atau menstimulasinya sejak usia dini. Ya, pemain bola internasional itu kira-kira belajar bolanya dari usia berapa? Pasti dari usia kecil. dini ya. Nggak ada yang baru SMA baru berlatih bola terus kemudian bisa melejit seperti pemain-pemain yang lain. Nggak ada gitu ya. Jadi terbentuknya sinaps itu menjadi kurang optimal. Akhirnya prestasi juga menjadi tidak optimal ya. Jadi potensinya pun jadi kurang terasa secara maksimal ya. Oke, kemudian yang kedua adalah yang terjadi adalah asupan oksigen ke otak juga kurang maksimal. Ini membuat anak jadi mudah mengantuk atau mengurangi daya konsentrasi. Ya, sering nggak Bu kita kalau sudah jam 10 itu sukanya nguap? Iya. Ya, kenapa? Kenapa kita nguap? Dan kadang-kadang kita nggak tahan gitu, bener-bener pengennya merem sebentar gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bangun dari kursi gitu ya, kemudian kita melakukan gerakan-gerakan ringan, itu membantu melancarkan oksigen ke dalam otak kita ya. Dan ketika oksigen itu lancar mengalir di otak kita, itu akan mengembalikan konsentrasi kita kembali ya. Jadi makanya anak-anak yang suka malas bergerak itu ya susah Bu, kita akan menyuruh dia untuk konsentrasi dalam waktu lama itu juga agak susah ya. Kemudian fungsi ototnya menjadi kurang berkembang ya, karena ini kurang berkembang jadi anak menjadi mudah jatuh ya, kurang memiliki keseimbangan yang baik ya. Ini pengamatan saya selama ini ketika saya bertemu dengan anak-anak yang mau masuk SD gitu ya. Ada beberapa sekolah yang secara rutin menggunakan teknik yang saya berikan gitu ya, dan mereka bisa melihat gitu ya, bisa melihat kira-kira kekurangan atau terhambatnya perkembangan motorik itu ada di mana. Itu sangat terlihat sekali Bu. Banyak anak-anak itu yang berjalan saja gitu ya, berjalan di atas papan ya. Papannya itu bukan papan titian yang pakai kaki ya. Jadi hanya sebuah balok kayu gitu ya diletakkan di atas lantai gitu ya, nggak pakai kaki. Dan anak itu hanya berjalan di atas kaki, di atas baloknya, itu dia bisa jatuh-jatuh loh gitu. Padahal itu nggak pakai kaki nih gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa dia memiliki keseimbangan yang kurang baik. Nah, kalau keseimbangannya kurang baik, ini efeknya nanti bisa kemana-mana gitu ya. Bisa jadi koordinasi visual motoriknya juga kurang gitu ya. Bisa jadi nanti konsentrasinya juga mudah terganggu karena memang harusnya fungsi otot bagian tertentu itu sudah terasah atau terbentuk dengan baik. Karena memang kurang latihan, maka membuat kemampuan keseimbangan, kemampuan koordinasi motoriknya itu juga menjadi tidak optimal. Nah,
Kemudian bisa terjadi juga tulisan menjadi kurang rapi. Kenapa sih kok tulisan, apa hubungannya tulisan menjadi kurang rapi? Ini adalah motorik halusnya, ya. Jadi ketika kita menulis, ya, itu kan yang dibutuhkan adalah kesiapan otot-otot atau saraf yang ada pada jari, gitu ya. Kelima jari ini yang dibutuhkan. Ketika dia masih kaku memegang pensil, otomatis gerakannya juga akan menjadi kaku, gitu ya. Dan ini banyak yang tidak disadari oleh para orang tua, ya. Jadi kalau sudah tulisannya jelek itu disuruhnya tuh latihan nulis terus. Nah, ini salah, gitu ya. Harusnya ada latihan tertentu yang memang bisa meluaskan jari-jari tangannya, gitu ya. Jadi ini kekakuan otot di jari-jari ini harus diselesaikan dulu sebelum kita menyuruh dia untuk berlatih menulis, ya. Makanya banyak anak-anak yang akhirnya marah-marah ketika disuruh nulis lagi, latihan nulis lagi, nggak selesai-selesai, gitu ya, karena kita nilai hasilnya masih kurang rapih, gitu ya. Nah, jadi faktornya adalah karena otot-otot dan saraf yang ada di jari-jarinya ini masih kurang terstimulasi secara baik, ya. Nah, kemudian ada juga akibat lainnya, yaitu tidak betah duduk lama. Nah, ini juga di berbagai kesempatan juga saya sering mengulas ini, ya. Anak tidak betah duduk lama itu biasanya faktor penyebabnya itu adalah di tulang punggungnya, ya. Loh, kenapa tulang punggungnya? Ya, tulang punggungnya itu tidak kuat menopang badannya. Ya, jadi kenapa kok bisa tidak kuat, gitu ya? Nah, kalau di flashback ke belakang, biasanya anak-anak yang tidak betah duduk lama, ya, itu ada fase perkembangan motorik yang terlewat. Dan menurut penelitian itu banyak kasus seperti ini anak-anak yang tidak merangkak, ya. Loh, kenapa kok merangkak hubungannya ke sana, gitu ya? Karena sebenarnya pada tahap merangkak itulah, ya, itu adalah fase di mana untuk menguatkan tulang punggung anak-anak kita. Terus Bu Aini gimana dong kalau misalnya anaknya sudah SD, gitu ya? Apakah harus disuruh merangkak lagi, gitu ya? Bisa marah anak-anak, ya. Sesekali sambil bercanda, sambil bermain mungkin boleh, ya. Tapi kalau terus-terusan suruh merangkak, apa iya dia mau, gitu ya? Pasti banyak yang tidak mau melakukan itu, ya. Jadi terapi yang paling mudah itu adalah dengan berenang, ya. Tapi selain berenang ada gerakan-gerakan khusus lainnya yang bisa membantu menguatkan tulang punggung anak-anak kita, ya. Jadi supaya dia memiliki tulang punggung dan otot-otot yang kuat saat dia harus duduk lama, ya, untuk mengerjakan sesuatu, ya. Dan sebenarnya ini masih banyak lagi, ya, hal-hal yang bisa terjadi, ya, ketika kita kurang maksimal dalam memberikan stimulasi gerak, ya. Nah, gerak seperti apa, ya, yang harus kita latih untuk menguatkan semuanya. Nah, itu ada serangkaian serangkaian gerakan, ya, yang sebenarnya bisa kita latih, ya, bersama-sama, ya. Oke, jawabannya sebenarnya ada di workshop, ya. Jadi ini nggak bisa nih kita secara online agak susah, ya, untuk dijelaskan karena memang harus praktek, ya. Kalau untuk gerakan-gerakan yang bisa membantu menguatkan atau istilahnya mengurangi keterlambatan perkembangan motorik anak-anak, ya. Dan ini hanya secara sekilas saja, ya, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, sebagai orang tua. Yang pertama adalah memberikan stimulus untuk memaksimalkan perkembangan motorik halus dan kasar sesuai dengan perkembangan usianya, ya. Yang kedua,
memfasilitasi anak dengan beragam alat permainan maupun kegiatan bermain. Dan yang ketiga, memberikan asupan makanan bergizi seimbang. Dan yang keempat adalah mensupport anak agar memiliki emosi yang baik. Ya, jadi 4 hal ini yang memang harus kita lakukan untuk bisa memaksimalkan perkembangan motorik yang tentunya adalah dengan memberikan stimulasi gerak yang tepat sesuai dengan perkembangan usianya. Ya. Oke, ini adalah selanjutnya, ini adalah contoh-contoh ya stimulasi motorik kasar ya. Jangan sampai ini dilewatkan ya ayah dan bunda, karena kegiatan-kegiatan motorik kasar seperti ini sangat-sangat membantu perkembangan ototnya, kemudian kesiapan merangsang daya konsentrasinya juga ya, kemampuan analisanya juga terasah dengan baik ya. Jadi jangan sampai terlewatkan ya masa-masa di mana anak-anak itu bisa memaksimalkan pertumbuhan atau perkembangan motorik kasarnya ya. Jadi harus kita luangkan, jangan terlalu banyak khawatir ya, aduh nanti jatuh Bu gitu ya. Nanti kalau kita terlalu khawatir, yang ada nanti stimulasi geraknya atau perkembangan motoriknya justru akan menjadi tidak maksimal ya. Ketika tidak maksimal, tadi kita sudah lihat apa saja bahayanya gitu ya. Itu yang pasti akan menghambat perkembangan hampir seluruh perkembangan psikologinya ya. Oke, kemudian ini adalah ragam dari stimulasi motorik halus ya. Ada menulis, menggunting, menempel ya, bermain play-doh gitu ya, bermain balok, kemudian bermain puzzle ya, membuat ini adalah yang kanan atas ini dia lagi membuat play-doh sendiri ya, membuat play-doh sendiri, kemudian dicampur-campur dengan warna gitu ya, diulenin kata kalau orang Jawa bilang ya. Ini adalah untuk merangsang jari jemari. Dan kemudian ini painting ya, anak-anak jadi paham ya bagaimana dia harus berlatih tentang painting ya. Baik, itu sekilas ya tentang perkembangan motorik ya dan bahaya dari stimulasi gerak itu sendiri. Dan ketika kita tadi menemukan keluhan-keluhan ini, banyak sebenarnya gerakan-gerakan yang bisa kita pelajari ya. Dan gerakannya seperti apa? Itu banyak sekali ragamnya ya, mulai dari untuk melatih keseimbangan, melatih koordinasi motorik, lateralisasi, body image, dan sebagainya. Dan semua itu terhubung dengan kesiapan anak-anak dalam belajar cahlistung atau perkembangan kognitif secara menyeluruh ya. Baik, semoga paparan saya ini masih membuat kurang puas ya. Semoga masih kurang puas ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu semuanya mampu meluangkan waktunya gitu ya untuk bisa mengenal dan mempelajari lebih lanjut kira-kira gerakan-gerakan yang seperti apa yang bisa membantu anak-anak mengatasi kesulitan di dalam proses atau perkembangan proses berpikirnya. Oke, mungkin itu bahasan sekilas saya pada hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Ferry. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah ini. Subhanallah, pemaparan yang sangat luar biasa, ya lengkap dari awal sampai akhir. Kalau saya lihat sekilas gitu ya, saya juga punya anak ada 4 ya, 3 itu masih kecil semua. Ya geraknya luar biasa. Cuma memang setiap orang tua itu kalau tidak punya pemahaman terhadap bagaimana menstimulus gerak ini, ternyata anak-anak jadi liar gitu. Dan lari sana lari sini, lompat sana lompat sini gitu kan. Mungkin nanti ketika kita tidak paham ini apa yang harus kita lakukan buat anak kita, ya ketika masuk masa usia sekolah ada hal-hal yang ternyata berpengaruh gitu Bu ya.
Ya, betul, betul. Dan apa namanya, tidak hanya orang tua ya, guru juga berperan gitu. Ketika di sekolah pun mereka juga harus tahu gerakan apa saja sih yang harus dicanangkan kepada anak-anak. Tentunya lewat latihan-latihan seperti olahraga gitu ya, olahraga yang memang nanti memang itu ada tujuannya. Dan ini tidak semua sekolah mungkin punya gitu ya, harus ada kurikulum tersendiri gitu. Dan ya Bapak Ibu sekalian, pelatihan ini pasti sangat kurang. Secara online apalagi sangat kurang. Saya yakin semua pasti penasaran. Dan di chat ini banyak sekali Bu yang sudah nanya Bu. Iya, ini saya lagi buka chat ini. Gimana, mau dijawab 1, 2 atau gimana enaknya Bu Aini? Ini sebentar, ini saya baca dari atas aja ya. Dari Bu Yanti ya. Apakah salah satu atrofi bisa disebabkan oleh anak yang mengalami step atau kejang ya? Jadi sebenarnya Bu, atrofi itu jadi gini, terjadinya atrofi itu kan sebenarnya penyusutan ya, penyusutan. Dalam arti gini, sel saraf otak itu ketika dia sudah terikat ya, satu dan yang lainnya, antara sel satu dengan sel saraf yang lainnya itu, ini belum kuat kalau hanya mungkin ikatannya hanya 1, 2, 3 gitu ya, dan bahkan ini masih rentan untuk bisa terputus ikatannya, bahkan terbakar ya. Dan kita harus tahu nih sebab-sebabnya. Kenapa sih bisa terputus bahkan terbakar gitu ya? Salah satu sebabnya itu adalah karena anak-anak itu mengalami situasi di bawah tekanan yang terlalu lama ya. Jadi ketika misalkan jangankan tekanan ya, ketika kita bentak saja dan anak kaget kemudian ketakutan, itu bisa membuat terputusnya ikatan antar sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya itu. Dan begitu ini terputus gitu ya, otomatis potensi yang awalnya itu sudah kita asah itu menjadi loss lagi gitu loh. Makanya banyak sekali juga guru-guru itu ada keluhan gitu ya, ataupun orang tua, Bu kemarin itu saya ajari dia sudah ngerti loh, kok sekarang nggak ngerti lagi ya gitu ya. Jadi perlu diulang lagi. Iya, karena mungkin ada hal yang membuat ikatan yang tadinya sudah terbentuk menjadi terputus bahkan terbakar gitu ya. Dan apakah step itu bisa menyebabkan ini gitu ya? Ini sebenarnya tinjauannya secara medis ya, tapi yang saya tahu memang kalau stepnya itu terjadinya berulang kali dan dalam rentang waktu yang cukup lama, kemungkinan besar ini memang bisa menyebabkan atrofi itu sendiri. Makanya ketika misalnya anak-anak itu terjadi step atau kejang yang berulang kali, itu biasanya memang potensinya itu agak sedikit di bawah rata-rata teman-teman yang lainnya, gitu ya. Itu yang masalah step dan kejang ya. Terus kemudian Bu Erni Oktoriani, Bu Aini, gimana kalau faktor fisik anak, misalnya telapak kaki yang rata, sehingga mempengaruhi keseimbangan anak, stimulus apa yang sebaiknya diberikan dia? Ini kalau telapak kaki rata, ada latihannya Bu. Ya, telapak kaki rata itu untuk anak-anak tertentu memang ada masa di mana dia akan dengan latihan-latihan tertentu ini menjadi normal kembali, Bu Erni ya. Jadi tapi untuk rentang waktunya ini kita tidak bisa pastikan karena kondisi masing-masing anak itu berbeda-beda biasanya ya. Jadi ini otomatis kalau telapak kaki rata itu akan mempengaruhi keseimbangan anak. Udah pasti itu Bu, karena dia kekuatannya berbeda dengan telapak kaki yang normal ya. Itu untuk Bu Erni. Pak Ferry, ini ada yang raise hand 1, mau kita lanjutkan di chat atau mau raise hand duluan? Boleh deh, raise hand boleh, silakan. Ya, 1 yang raise hand silakan Bu Sri Catur. Bu Sri Catur silakan. Atau bawahnya Pak Mauri apa Pak Bu Muri? Pak Mauri, silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Aini, saya Mauri Bagus ingin bertanya bagaimana cara yang tepat untuk
menstimulus emosi anak ya Bu, terkait anak usia rentan 1 tahun sampai 2 tahun Bu di situ. Karena kan saya masih punya anak bayi gitu kan, jadi sudah mulai mengerti emosi marah seperti itu, dan kadang-kadang memang suka over gitu marahnya seperti itu Bu. Oke, baik Pak Mori. Ini agak di luar dengan simulasi gerak ya, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk perkembangan emosi anak-anak, apalagi masih 1-2 tahun, itu masih ini Pak, dia kan masih belum bisa berpikir logis ya. Jadi ya taunya dia adalah dengan menangis gitu loh, dengan marah gitu. Itu adalah salah satu cara yang dia pakai ketika dia merasa ada sesuatu yang dia tidak suka gitu ya, atau merasa ada sesuatu yang menyakiti badannya gitu ya. Itu adalah reaksi emosi yang dia tahu ya hanya menangis gitu, yang dia tahu hanya berteriak-teriak atau bahkan mungkin melempar-lempar barang gitu ya. Nah ini makanya yang perlu diperhatikan adalah ketika anak dalam masa pertumbuhan seperti ini, jangan sampai kita memberikan contoh yang kurang pas atau yang kurang baik gitu ya. Karena apa? Anak-anak usia segini itu biasanya dia bereaksi sesuai dengan apa yang dia lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya dia suka teriak-teriak atau melempar barang gitu. Mungkin saja dia pernah melihat itu gitu ya. Oh, ternyata marah itu adalah dengan berteriak, marah itu adalah dengan melempar barang gitu. Jadi itulah hal yang dia tahu, ya udah itu yang dia lakukan gitu. Jadi kenapa begitu ya? Karena memang perkembangan logikanya belum maksimal gitu ya Pak Mori ya. Jadi diajak diskusi pun kan belum bisa kalau untuk anak 1-2 tahun. Jadi yang perlu diperhatikan ketika anak-anak bereaksi seperti itu, tenangkan dulu ya, dipeluk dulu, kemudian punggungnya dielus-elus dulu gitu ya, ditenangkan dulu. Nah setelah tenang, nah baru kemudian dikasih minum ya, biar agak lebih nyaman dulu ya, kembali ke rasa nyaman dulu. Setelah minum dia tenang, nah baru ditanya, adik tadi kenapa kok nangis? Itu pun kalau sudah bisa jawab ya, karena umur 1 tahun itu kan belum bisa ngomong gitu ya. 2 tahun pun itu belum semua anak bisa menyampaikan perasaannya gitu ya Pak Mori ya. Nah, jadi masih dalam batas wajar ketika misalnya anak-anak belum sampai tantrum. Nah, kalau sudah sampai tantrum memang harus dibawa ke dokter spesialis anak ataupun psikolog ya untuk bisa dilakukan pengecekan lebih lanjut. Demikian Pak Mori. Terima kasih Bu Aini. Sama-sama. Masih ada waktu? Jam 3:02. Sudah habis waktunya sepertinya. Oke. Iya, mohon maaf ini Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 3 lewat. Dan memang sangat kurang waktunya ya. Jadi kita akan coba memperpanjang diskusi kita, pelatihan kita ya dengan workshop ya. Nah, insya Allah kita akan ada workshop ya selama 3 hari 2 malam, itu dari hari Jumat ya sampai Minggu tanggal 3, 4 dan 5 ya. Yang intinya nanti kita akan merancang ya program stimulasi gerak yang tepat di fase fondasi, dan ini seperti tadi Bu Ustazah bilang adalah gerakan-gerakan yang akan diberikan di sana, sehingga kita harus ketemu gitu offline, dan inilah kegiatan yang akan kita coba adakan sebagai lanjutan pelatihan pada siang hari ini. Nah, kemudian materinya nanti akan ada urgensi perkembangan fisik motorik, kemudian ada gerak dan perkembangan proses berpikir, ada stimulasi gerak di fase fondasi, hambatan dan dampak, dan langkah penanganan dampak perkembangan motorik yang tidak optimal. Dan apa sih keuntungannya? Jadi nanti Bapak dan Ibu, pendidik dan para orang tua memahami tahap perkembangan proses berpikir pada anak. Dan yang kedua adalah memahami dan mampu memberikan stimulasi gerak yang tepat ya di umur 0 mungkin sampai 12 tahun ya. Kemudian yang ketiga, memahami langkah yang harus diambil saat ada hambatan pada anak. Nah, ini tentunya investasinya kita buat semurah mungkin ya dengan kegiatan di hotel
3 hari 2 malam, ini kita berikan normalnya 3 juta ya. Jadi ini ada pembayaran lebih awal, early bird ya, itu kita. Sama 3.000 itu Pak Ferry? 3.000 ya, nolnya kurang 1, maaf. Iya, jadi biayanya kita sampai sebelum tanggal 30 ini 2,5 ya. 2,5 dan itu kalau menurut saya, ya kalau menurut saya sih murah gitu ya. Kita coba murah lah untuk teman-teman di JSIT ya. Kalau nginep aja semalam itu bisa 1 juta gitu. Kalau 2 malam 2 juta. Jadi kita kasih 2,5 plus materi yang luar biasa itu 2,5 insya Allah untuk sampai 3 hari 2 malam. Dan kalau Bapak Ibu mau daftar hari ini, ya kita akan kasih harga khusus lagi. Nah, jadi silakan nanti untuk bisa menghubungi panitia, ya rekan kita Pak Arsyad, ya lewat WA, silakan kalau mau dicatat nomornya 0895 4120 15058. Dan ini karena kita akan ada praktek ya, stimulus gerak ini kan praktek ya, gerakan. Tentunya kita tidak bisa banyak pesertanya ya, terbatas karena ruangan juga tidak besar, jadi kita juga tidak ingin banyak orang agar maksimal untuk praktek gerakannya gitu ya. Jadi mohon kalau yang dia punya perencanaan ya untuk kurikulum di 2022-2023 untuk guru-gurunya nanti ya, itu untuk segera mendaftar saja. Ini nomornya untuk dihubungi silakan kepada Pak Arsyad di nomor 0895 4120 15058. Oke, nanti saya share juga sih di Zoom webinar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan lagi Bu Aini sebagai penutup? Menambahkan informasi saja Pak Ferry terkait agenda workshop itu memang nanti kita praktek langsung Ibu-ibu, Bapak Ibu dengan alat-alat yang sudah kita sediakan gitu ya. Banyak sekali, ada mungkin sekitar 15 gerakan ya dengan alat gitu ya. Nanti kita bisa belajar bersama di sana, dan kita juga tadi sudah disampaikan sama Pak Ferry bagaimana bisa merancang ya kegiatan apa saja yang pas ya, yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang memang mendapatkan hambatan itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Ferry, kapan ada di Bandar Lampung katanya? Boleh, kalau pesertanya bisa 20 atau 30, biasanya kita datang ke sana, Bu. Iya. Iya. Cukup, Ibu? Cukup, Pak. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan pada pelatihan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga kami tunggu pendaftarannya, kami tunggu kehadirannya di Hotel Ibis ya, tanggal 3-4-5. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana, saling berbagi ilmu ya, dan saling berbagi pengalaman. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dalam penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan terlebih kepada Ustazah Aini yang sudah memberikan materinya pada hari ini. Ya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf